Yo, halo semua. Di video kali ini, gue akan mencoba menamatkan 100 hari survival Minecraft hardcore, tapi Bedrock Edition. Dan tentunya gue akan mempunyai goal di tantangan kali ini. Goal gue hanya satu, yaitu mengalahkan Ender Dragon. Karena ini video 100 hari pertama gue, jadi gue akan memilih goal yang mudah terlebih dahulu. Mungkin next 100 hari, gue akan mencoba tantangan yang lebih susah. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, selamat menonton guys. Oke, hari pertama di dunia Minecraft. Oh, sepertinya kita spawnnya di Cherry Grove. Oke, pertanda bagus. Mungkin gue bisa bikin rumah di sekitar sini. Oke, seperti Minecraft pada umumnya, kita di sini akan menebang beberapa kayu untuk dijadikan tools. Dilanjut, di sini gue memutuskan untuk membuat crafting table dan stick agar bisa membuat pickaxe dari kayu. Dan tanpa sengaja gue menemukan sebuah village di sekitaran sini. Tanpa banyak basa-basi, di sini gue langsung masuk ke rumah salah satu village dan mengambil kasurnya. Tentunya gue tidak lupa untuk mengambil persediaan makanan yang ada di village ini. Setelah puas menjarah, di sini gue memutuskan untuk menambang beberapa batu dan juga koal. Setelah menambang, di sini gue memutuskan untuk mengupgrade tools gue ke zaman batu. Di sini gue juga menyempatkan diri gue untuk datang ke rumah salah satu village untuk mengambil barang-barang mereka. Dan hal yang gak gue sangka pun terjadi lagi di sini. Kalian bisa lihat ada dua blacksmith di bawah. Tanpa basa-basi lagi, gue pun langsung turun ke bawah untuk mengambil semua barangnya. Tapi di perjalanan, gue diganggu sama zombie ini. Setelah selesai berurusan dengan zombie, di sini gue langsung pergi ke blacksmith untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Oke, barang-barangnya cukup berguna untuk di awal survival. Lanjut, di sini kita ke blacksmith kedua. Apakah bagus barangnya? Oke, kita mendapatkan helmet, obsidian, ya lumayan untuk di awal survival juga. Setelah selesai menjarah, di sini gue memutuskan untuk mencari makanan dulu, agar nanti gue tidak kekurangan stok makanan. Lanjut, di sini gue mengambil beberapa kentang untuk gue tanam nantinya. Karena di sini gue belum mempunyai rumah, maka gue akan mencari salah satu rumah villager yang akan gue jadikan base camp sementara. Lanjut, di sini gue pun langsung merapikan barang-barang gue agar tidak mengganggu inventory gue nantinya. Setelah merapikan barang-barang gue, di sini gue memutuskan untuk meletakkan furnace agar misal gue mau membakar ore lebih enak nanti. Hari ke-6 sampai hari 20. Di sini gue memutuskan untuk memperbanyak lagi stok makanan gue dari gandum yang gue dapatkan dari village-village sebelumnya. Sekalian gue di sini membuat shield agar lebih aman nantinya ketika gue menjajah ke gua ataupun ketemu creeper. Di malam harinya, di sini gue lanjut menaruh beberapa top di dekat base camp gue agar tidak ada hostile mob yang spawn. Buset, rame banget itu di atas cuy, zombinya banyak banget. Di pagi harinya, gue pun lanjut untuk mengetes kekuatan tombak yang gue dapatkan di blacksmith sebelumnya. Sini kau zombie, satu hit gak tuh? Dan tentunya tidak lupa untuk mencari masalah dengan golem di pagi hari. Setelah mendapatkan cukup iron, di sini gue pun langsung mengcraft iron pickaxe. Sekalian di sini gue mau mengcraft beberapa torch agar membantu gue saat mencari ore nantinya.
Berhubung di sini sedang turun hujan, jadi gue memutuskan untuk pergi mining saja terlebih dahulu. Sesampainya gue di goa, gue pun langsung disambut dengan dua creeper yang langsung meledakkan dirinya ke goa. Dan untungnya gue masih selamat di sini. Karena dirasa goa ini terlalu kecil, jadi gue pun memutuskan untuk pindah ke goa lainnya. Dan benar aja, di goa lainnya gue menemukan beberapa iron yang terbilang ya gak banyak lah, tapi lumayan kok. Karena gue belum puas dengan hasil iron yang gue dapatkan barusan, jadi gue memutuskan untuk pindah ke gua yang lebih besar lagi. Dan mungkin ini adalah pilihan terburuk gue, karena gue hampir berkali-kali mati di sini. Karena gue lengah, di sini gue hampir aja mati kena zombie. Lihat darah gue tinggal 1 biji. Di sini gue cukup panik dan mencoba bertahan dulu sampai benar-benar gue bisa kabur dari sini. Dan untungnya gue berhasil selamat di sini. Hampir aja gue mati cuy. Setelah selamat dari kematian, di sini gue mencoba kabur. Dan untungnya di sini gue nggak lengah cuy. Kalau gue lengah, gue hampir mati lagi kena skeleton. Oke, gue di sini cuma memposisikan diri gue agar tidak jatuh cuy. Tapi sayangnya gue karena damage dan darah gue tinggal setengah. Gue juga memutuskan untuk kabur dan memutuskan untuk balik ke base camp aja. Di pagi harinya, gue berencana untuk bikin tempat mining gue sendiri. Setelah menemukan tempat yang cocok, di sini gue mulai untuk menggali. Di saat gue sedang asiknya mining, gue baru sadar gue kekurangan kayu. Jadi gue memutuskan untuk ke atas dulu dan nebang beberapa kayu. Dan setelah kayunya dirasa cukup, gue pun memutuskan untuk balik lagi ke tempat tambang dan gue lanjut ke pekerjaan mining gue lagi. Oke, sekarang kita memiliki masalah baru. Ya, gue lupa di mana tempat gue gali tempat miningnya tadi. Di mana ya? Asli gue lupa cuy. Sabar. Gue tadi gali di mana ya? Wait, sabar. Gue cari dulu. Astaga, dari tadi muter-muter ternyata di sini. Bentar gua tahan dari dulu biar gak hilang lagi. Ya, di sini gua masih melanjutkan proses mining gua cuy, dan mungkin akan gua skip soalnya bakal bosan banget cuy. Berhubung di sini inventory gue udah penuh, jadi gue memutuskan untuk meletakkan chest di sini agar inventory gue gak penuh-penuh amat cuy. Di sini gue juga menggunakan metode strip mining agar mempermudahkan gue saat mencari ore-nya guys. Dan ketika gue sedang asik-asiknya mining, gue tanpa sengaja menemukan sebuah lava pool. Tanpa pikir panjang, gue pun langsung menggali ke atas lavanya, berharap siapa tahu ada gua lain di sana. Dan benar aja, di sini ternyata ada gua yang lumayan cukup besar cuy. Lanjut, di sini gue pun mencoba mengeksplor lebih dalam lagi, tapi sayang sekali, gue di sini harus bertemu dengan para zombie. Mau tidak mau, gue harus membereskan mereka satu persatu. Entah kenapa, di gua ini terasa banyak banget zombinya. Gua lumayan kewalahan sih menghadapi para zombie ini coy. Dan ternyata di sini terdapat spawner zombie coy. Setelah membereskan beberapa zombie yang menghalangi, gue coba kembali ke spawnernya
untuk mengambil beberapa item yang mungkin akan berguna nantinya. Di sini gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan gue sih, dan tanpa sengaja menemukan diamond pertama kita cuy. Tanpa basa-basi, gue langsung mengambil diamondnya, dan ternyata ada 2 sih. Wah, lumayan banget nih. Setelah mendapatkan 2 diamond, gue di sini lanjut menjelajah lagi. Siapa tahu menemukan diamond lainnya di sini. Dan tanpa sengaja, gue menemukan ini di dalam perjalanan gue. Ya, benar. Gue menemukan spawner lagi. Tapi kali ini spawnernya beda sih. Ini spawner skeleton. Wah, bahaya sih ini. Di sini gue niatnya ini menghancurkan spawner skeleton, tapi gue malah melakukan hal konyol ini. Ya, gue mati. Dan gue nggak bakal nyangka kalau skeleton bisa sesakit itu damage-nya cuy. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini guys. Sorry banget ya guys ya, gue gagal namatin Minecraft Hardcore. Mungkin nextnya gue bakal nyoba main lagi, dan gue pastikan bisa namatin Minecraft. Oke, sampai jumpa lagi guys di next video. Bye bye.